Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Dea Saputri, NPM saya 23411182, kelas MNJ 23D. Di sini saya akan membahas materi aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Aplikasi barisan dan deret, salah satu aplikasi barisan dan deret pada bidang bisnis adalah pada perhitungan bunga pada simpanan uang di bank atau koperasi atau lembaga lain sejenisnya. Terdapat dua macam jenis bunga pada simpanan, yaitu satu, bunga tunggal barisan aritmatika, yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Rumus bunga tunggal MN sama dengan MO 1 tambah IN, di mana MN sama dengan nilai modal simpanan periode ke N, MO sama dengan nilai modal awal simpanan, I sama dengan persentase bunga simpanan, N sama dengan periode pembangunan. 2. Bunga majemuk barisan geometri, yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Rumus bunga majemuk MN sama dengan MO 1 tambah I N, di mana MN sama dengan nilai modal simpanan setelah periode ke N, MO sama dengan nilai modal awal simpanan, I sama dengan persentase bunga simpanan, N sama dengan periode pembuangan. Contoh soal 1. Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjamkan uang di koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Jawabannya diketahui MO sama dengan 40.000, I sama dengan 2% sama dengan 0,2, N sama dengan 6, maka MN sama dengan MO 1 tambah IN. M6 sama dengan 40.000 1 tambah 0,026. M6 sama dengan 40.000 1,12. M6 sama dengan 4.480. Jadi total pengembalian Pak Ahmad adalah 4.480. 2. Pak Budi menabung sebesar 8 juta di suatu bank. Jika bank memberlakukan sistem bunga tunggal sebesar 3% setiap triwulan, maka setelah berapa lamakah uang tabungan Pak Budi menjadi 10.400.000? Jawabannya diketahui MO sama dengan 8 juta, I sama dengan 3% sama dengan 0,03, MN sama dengan 10.400.000, maka MN sama dengan MO 1 tambah IN. 10.400.000 sama dengan 8 juta, 1 tambah 0,03 N. 10.400.000 sama dengan 8 juta tambah 240. 2.400.000 sama dengan 240. N sama dengan 240 atau 2.400.000. N sama dengan 10, sehingga N sama dengan 10, triwulan sama dengan 10 kali 3, bulan sama dengan 30 bulan sama dengan 2,5 tahun. 3. Pak Mulyo adalah seseorang pengusaha batik. Ia menyimpan uangnya sebesar 100 juta di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tabungan dengan sistem bunga majemuk sebesar 12% per bulan. Berapakah besarnya tabungan Pak Mulyo setelah 5 bulan? Jawabannya diketahui MO sama dengan 100 juta, I sama dengan 12% sama dengan 0,12, N sama dengan 5. Ditanya MN. Jawabannya MN sama dengan MO 1 tambah I N. M10 sama dengan 100 juta, 1 tambah 0,12, 5. M10 sama dengan 100 juta, 1,125. M10 sama dengan 100 juta, 1,762. M10 sama dengan 176.200.
Menerapkan barisan dalam bisnis dalam membantu kita memprediksi tren masa depan, merencanakan inventarisasi, atau mengoptimalkan strategi pemasaran. Contohnya, dengan menganalisis barisan penjualan, kita dapat mengidentifikasi periode dengan performa terbaik dan mengambil tindakan yang sesuai. Deret adalah jumlah dari suatu barisan dalam bisnis. Deret dapat digunakan untuk menghitung total pendapatan, biaya produksi, atau keuntungan keseluruhan dari periode tertentu. Dengan memahami konsep deret ini, kita dapat mengoptimalkan pengeluaran dan meningkatkan profitabilitas. Penerapan deret dalam bisnis dapat membantu kita menghitung ROI. ROI itu Return on Investment, mengestimasi keuntungan jangka panjang atau merencanakan anggaran dengan memahami deret keuntungan dari periode sebelumnya. Kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk pertumbuhan bisnis. Anuitas dan amortisasi barisan modelkan pembayaran anuitas, seperti pinjaman dan deret, menghitung total pembayaran atau pelunasan utang. Evaluasi investasi. Deret digunakan untuk memperkirakan nilai masa depan investasi dan mengevaluasi nilai investasi berdasarkan arus kas di waktu mendatang. Perencanaan strategis, proyeksi keuangan, barisan dan deret digunakan untuk membuat proyeksi keuangan dalam rencana bisnis. Jangka panjang, penilaian kinerja, penggunaan barisan untuk mengukur kinerja bisnis dari waktu ke waktu dan mengevaluasi pertumbuhan atau penurunan dalam parameter kinerja tertentu. Barisan dan deret dalam matematika bisnis memberikan fondasi matematis yang penting dalam berbagi aspek bisnis. Mereka digunakan untuk memodelkan pembayaran, proyeksi penjualan, analisis investasi, manajemen risiko, evaluasi kinerja, perencanaan produksi, dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Dengan penerapan konsep ini, para profesional bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam mengelola aspek keuangan, operasional, sumber daya manusia, serta strategis bisnis. Penerapan ekonomi. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan penat diterapkan untuk menganalisisnya. 1. Model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. 2. Model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Kesimpulan, inovasi matematika bisnis menerapkan aplikasi barisan dan deret dapat membantu meningkatkan keberhasilan bisnis Anda. Dengan memahami tren penjualan, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan merencanakan anggaran berdasarkan analisis matematika, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu saja yang saya bahas tentang materi aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.